adar soal jadid, sa'as'alukunna adar soal qadim. Ma hiya jumlah ismiyah. Nah, nanti kaji. Al-jumlatu mufidah tatarakabu min mubtada wal khobar. Nah, ijabatuki shahihan sanata'allum an al-idhofatu. Tashilan li wa tafhiman lakunna antiku Indonesiatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang idhofah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengertian idhofah, macam-macam idhofah maupun idhofah maknawiyah dan lafdiyah. Nah, dari pengertian idhofah adalah susunan dua kalimat atau lebih, atau susunan dua isim atau lebih yang membentuk satu arti. Fahimtun al-makna? Nah, bisa dipahamin? Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari idhofah itu babul fasli. Nah, babul fasli ini adalah salah satu contoh dari idhofah. Nah, babun ini isim atau bukan? Babun isim atau bukan? Nah, al-fasli isim atau bukan? Isim. Babun isim yang pertama itu bisa disebut atau sebagai namanya mudhof. Nah, dan isim kedua itu namanya mudhof ilaih. Jadi mudhof itu susunan dari mudhof maupun mudhof ilaih yang memiliki satu arti. Babul fasli apa artinya? Nah, pintu kelas. Jadi babul fasli ini disebut dengan susunan idhofah. Fahimtuna? Nah, sekarang tentang ketentuan idhofah. Jadi kayak syarat-syaratnya. Yang pertama, mudhof. Ya, ini mudhof. Ini tidak boleh ada tanwin. Fahimtun tanwin? Nah, tanwin maupun alif lam. Jadi mudhof tidak boleh bertanwin an, in, un maupun alif lam. Nah, dia nggak boleh. Jadi nggak boleh, misalnya contohnya kitabun. Nah, kitabun fikhi. Nah, ini nggak boleh karena dia ada tanwinnya. Jadi seharusnya apa? Kitabu fikhi. Nah, fahimtuna? Lalu ketentuan yang kedua yaitu i'rab mudhof disesuaikan dengan kedudukannya. Misalnya dia kedudukannya di awal kalimat, berarti dia i'rabnya rofa. Fahimtun? Nah, terus kalau misalnya ada contoh dorobtu babal fasli. Dorobtu babal fasli. Babal fasli di sini sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih i'rabnya apa? Maf'ulun bi i'rabnya mansub. Nah, jadi i'rab mudhof itu disesuaikan dengan kedudukannya. Kedudukan maksudnya jika di awal dia marfu atau rafa, jika jatuh setelah fi'il dan fa'il dia fathah, dan nanti jika dia jatuh setelah huruf jar berarti i'rabnya kasrah atau majrur. Fahimtuna? Nah, lalu ketentuan yang ketiga yaitu i'rab mudhof ilaih adalah majrur. Mudhof ilaih di kalimat babul fasli aina? Mana yang al-fasli. Nah, i'rabnya yaitu jar. Jadi mudhof ilaih itu harus jar. Fahimtuna? Lalu setelahnya mudhof dan mudhof ilaih keduanya isim. Jadi jika kalian ingin membuat kalimat idhofah, itu mudhof maupun mudhof ilaih harus isim, berbentuk isim, nggak boleh kata kerja.
Fahimtun? Nah, lalu setelahnya yaitu jika mudhof bentuknya musanna. Tahu musanna? Musanna berarti yang berjumlah 2 atau jamak. Jamak yang lebih dari 2. Nah, itu maka nunnya itu dibuang. Contohnya mu'allimani al-ma'hadi. Ma'hadi, mu'allimanil ma'hadi. Ini contoh yang salah. Nah, yang benar kayak gimana? Jikalau idhofah, nunnya ini dibuang. Jadi apa? Mu'allima al-ma'hadi. Fahimtuna? Nah, lalu setelahnya itu untuk isim yang lebih dari 2, mudhof ilaihnya bisa berkedudukan ganda menjadi mudhof jika bersambung dengan isim lainnya. Nah, ini Ana hapus. Nah, maksudnya seperti ini. Miftahu babil fasli. Babil fasli. Miftahu babil fasli. Nah, miftah di sini sebagai mudhof. Nah, babi ini sebagai mudhof ilaihnya sih miftah. Nah, ini sebagai mudhof ilaih. Tapi babi juga bisa mempunyai kedudukan ganda. Tahu kedudukan ganda? Dia punya 2 kedudukan, yaitu dia juga sebagai mudhofnya si al-fasli. Fahimtun? Nah, al-fasli mudhof ilaihnya siapa? Nah, al-fasli mudhof ilaihnya si babi. Jadi miftah itu mudhof. Nah, babi ini mudhof ilaihnya si miftah. Lalu babi sebagai mudhofnya si al-fasli. Al-fasli mudhof ilaihnya si babi. Fahimtuna? Nah, sekarang ketentuannya udah selesai sampai 6. Sekarang macam-macam idhofah. Macam-macam idhofah itu ada 6. Ya, macam-macam idhofah itu ada 6. Yang pertama itu idhofah lamiyah. Idhofah lamiyah itu idhofah yang diperkirakan mengandung makna lam. Jadi seakan-akan dia itu punya arti lam. Padahal di situ tuh nggak ada kalimat lam yang tercantum. Contohnya, qalamu ustadzin. Kira-kira apa artinya? Qalamu ustadzin, apa artinya? Pulpen milik. Nah, di situ terdapat huruf lam, arti kepemilikan atau tidak? Nah, tidak kan? Nah, jadi contoh dari idhofah lamiyah itu seakan-akan dia punya tercantum huruf lam di kalimat tersebut. Qalamu ustadzin. Nah, jadi seakan-akan dia punya huruf lam yang tercantum di kalimat qalamu ustadzin. Lalu yang kedua itu idhofah bayaniyah, adalah idhofah yang diperkirakan mengandung makna min, yang berarti dari, dengan syarat mudhof ilaih adalah bagian mudhof adalah bagian dari mudhof ilaih. Contohnya khotamu hadidin. Apa makna khotamu hadidin? Apa makna khotamu hadidin? Man ta'rif makna khotamu hadidin? Khotam ring. Nah, cincin, hadid. Hadid al makna besi. Nah, jadid baru hadid besi. Ya, jadi seakan-akan ini kan cincin dari besi. Nah, hunaka hal yujad harfun min. Nah, maafi. Jadi maksud dari idhofah bayaniyah, jadi seakan-akan kalimat ini tuh ada minnya. Kalau ini tadi lam. Nah, kalau ini min. Nah, fahimtuna? Nah, lalu setelahnya itu
adalah idhofah yang diperkirakan mengandung makna fi, yang berarti di dalam. Nah, contohnya mudirul ma'had. Apa makna mudirul ma'hadi? Pemimpin pondok. Nah, di sini artinya tuh seakan-akan kayak pemimpin di pondok gitu. Nah, jadi seakan-akan kalimat ini mengandung huruf fi yang artinya di dalam. Fahimtun? Nah, lalu yang keempat, idhofah tasbiliyah adalah idhofah yang diperkirakan mengandung makna kaf. Tahu kaf yang contohnya kayak apa ya? Kayak kah siapa gitu. Kaf kan artinya seperti. Paham? Jadi contohnya seakan-akan ada kalimat kafnya. Lalu setelahnya itu idhof adadiyah. Adat. Mana adat? Adat artinya apa? Jumlah. Adat itu artinya jumlah ya. Nah, jadi artinya itu idhofah yang menyatakan jumlah atau bilangan benda. Contohnya salah satu kutubin. Nah, berarti apa artinya? 3 buku. Jadi idhofah ini tuh mengartikan apa sih, seakan-akan ada apa? Enggak sih, itu mengartikan ada jumlah. 3 buku. Jadi harus salah satu kutubin, nggak boleh salah satu kutubun, nggak boleh. Harus kutubin. Cuma al-akhir macam-macam yang terakhir itu idhofah tafdiliyah, yaitu yang menyatakan sifat yang paling dengan catatan mudhaf berupa isim tafdil. Tahu isim tafdil? Yang misalnya kayak akbar, suma ausah. Nah, itu artinya apa kalau akbar? Lebih besar atau paling besar. Nah, itu contohnya kayak afdolus sholati. Mana afdolus sholati? Sholat yang paling utama. Afdolus sholati itu ya sholat yang paling utama, atau yang paling utama apa ya, sholat yang paling utama. Nah, jadi nggak boleh afdolus sholatu, afdolus sholata, itu nggak boleh, harus afdolus sholati. Nah, summa ba'dahu susunan idhofah. Susunan idhofah terdiri dari 2 susunan, lafdiyah dan ma'nawiyah ya. Susunan dari ma'nawiyah itu, idhofah ma'nawiyah itu berfungsi sebagai menjelaskan mudhaf jika mudhaf ilaihnya isim ma'rifah. Contohnya nurus syamsi. Lalu idhofah ma'nawiyah juga berfungsi sebagai mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilaihnya isim nakirah. Contohnya buka utiflin ya. Cuma susunan yang terakhir yaitu idhofah lafdiyah. Idhofah lafdiyah itu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih yang tidak berfungsi sebagai menjelaskan atau mengkhususkan mudhaf, tapi berfungsi sebagai meringankan bacaan saja karena tidak membentuk makna baru. Sekarang udah itu tentang isim idhofah ma'nawiyah dan lafdiyah udah selesai. Nah, sekarang ada kayak apa ya, catatannya khusus. Nah, isim atau isim idhofah ini tidak dapat diidhofahkan ke sinonimnya. Sinonim apa sinonim? Nah, persamaan. Jadi nggak boleh kita membuat kalimat idhofah dengan mungkin katanya beda tapi satu makna. Contohnya apa kira yang bisa? Jadi misalnya 2 kata tapi itu satu makna. Apa? Rumah apa artinya? Baitun. Bahasa lain rumah apa? Manzilun. Nah, kayak gitu bisa. Contohnya misalnya kalian bikin contoh manzilul baiti. Nah, itu nggak boleh. Soalnya apa? Manzil wal bait kan nafsul makna. Jadi itu satu arti. Paham? Nah, itu nggak boleh. Nah, terus juga udah itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tahuna fahimtuna. Nah, al-an sa'as'alukun an ma bayantu min jadid. Al-an sa'as'alukunna an ma bayantu min jadid. Ma misal minal idhofah anti ya uhti.
jawab akmalul kitabi. Jabatuki sahih. Suma anti. Akbarun natijati. Nah, suma anti ya Ukti. Ma misal minal idhofah. Amharul walad. Nah, amharul waladi. Suma anti ma misal minal idhofah. Ajmalu wajhi. Nah, wa anti Darsul masai. darsul masai. Wa anti ausahul hujuroti. Nah, suma anti miskah. Artabul hizanat. Artabul hizanati. Hal indaki al ajwibah. Nah, labak sabi. Suma alan. Nah, hal mudhof boleh. Apakah mudhof itu boleh bertanwin atau beralif lam? Nah, sahih. Jabatuki sahih. Mudhof itu nggak boleh bertanwin atau beralif lam, ya. Fahimtun? Nah, al-as'ilah al-akhir, apakah apa i'rab dari mudhof? Nah, sahih. Jabatuki soya. Al-an intahaina minat ta'alum. Hal fahimtuna ma bayantum min jadid? Semoga apa yang udah kita pelajari bisa kalian tangkap dan bisa kalian amalkan, ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan berkah. Nah, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.